sini saya akan menjelaskan mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar ini merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Nah, situasi ini di mana pasar berjalan secara adil dengan arus informasi yang lancar, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk dicapai karena seringkali terjadi adanya gangguan atau interupsi dari pasar itu sendiri. Nah, kondisi yang demikian disebut dengan distorsi pasar. Cara mengatasi distorsi pasar adalah melarang dan menghukum pelaku yang berbuat curang secara tegas yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan upaya regulasi pasar dengan menstabilkan harga di pasaran dan keterbukaan informasi dalam kaitan jual beli barang. Nah, distorsi pasar ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, misalnya karena human error. Terjadinya distorsi pasar dalam hal ini juga disebabkan oleh komunikasi, mulai dari gangguan fisik hingga perbedaan status di antara komunitor dan komunikasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bini Saputra dengan NIM 32191910. Mohon izin ingin menjelaskan materi kita pada siang hari ini, yaitu materi bagian distorsi permintaan. Nah, distorsi permintaan itu bisa disebut juga dengan bai najasi, yaitu sebuah transaksi haram. Dikarenakan orang yang menjual sebuah barang sudah bekerja sama dengan orang lain supaya mendapatkan pujian dan mengakibatkan barang-barang tersebut dibeli dengan harga mahal. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya di pasar Aur itu ada orang yang menjual baju gitu. Nah, dia menyewa orang ataupun bekerja sama dengan orang untuk orang itu memuji jualan dia dengan harga yang mahal, sehingga nanti ketika ada orang yang ingin membeli, dengan mendengar pujian dan juga harga yang tinggi itu juga tertarik gitu. Jadi mereka memberikan pujian untuk barang-barang yang dijual sehingga orang lain tertarik, tetapi dia tidak membeli. Itu hanyalah kerjasama untuk meningkatkan permintaan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan distorsi pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iwan Maulana dengan NIM 329194 akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Jadi distorsi penawaran. Sumbernya dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu tidaklah orang yang melakukan ikhtiar itu kecuali dia berdosa. Ikhtiar itu yang sering diartikan penimbunan atau monopoli. Ikhtiar itu yang sebenarnya tidak selalu sama dengan monopoli. Islam membolehkan bagi siapapun yang ingin berbisnis dan tidak memperdulikan apakah dia termasuk satu-satunya pihak penjual yang monopoli ataukah ada dari penjual yang lain. Nah, stok dari barang dagang yang disimpan untuk persediaan juga tidak dilarang. Nah, yang tidak diperbolehkan ialah ikhtiar yang merupakan tindakan pengambilan keuntungan berada di atas keuntungan yang normal menggunakan cara menjual barang yang lebih sedikit untuk sebuah harga yang lebih tinggi. Dalam istilah ekonomi disebut juga monopolis rent. Jadi, dalam agama Islam memperbolehkan monopoli, tapi jika monopoli rent tidak diperbolehkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan perdagangan barang haram. Yang kedua yaitu keuntungan dari jalan menuju menipu dan menyamarkan. Yang ketiga yaitu memanipulasi dengan merahasiakan harga penjualan. Yang keempat yaitu keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk. Yang kelima yaitu keuntungan dengan cara menimbun. Selanjutnya itu adalah tadlis dalam waktu penyerahan. Maksudnya di sini adalah tadlis dalam waktu penyerahan adalah penipuan bila si penjual mengetahui persis tidak dapat menyerahkan barang pada esok harinya.
Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada beberapa cara untuk menghindari transaksi tadlis ini. Yang pertama adalah mewaspadai mudarat. Yang kedua adalah mewaspadai kezaliman. Yang ketiga adalah adanya transparansi. Yang keempat adalah harus adanya perjanjian. Yang kelima adalah lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli. Yang keenam, mengadukan ke lembaga perlindungan konsumen. Jika pembeli merasa telah ditipu oleh penjual, maka pembeli bisa mengadukan kepada lembaga perlindungan konsumen agar penjual yang telah melakukan penipuan bisa ditindaklanjuti oleh lembaga perlindungan konsumen tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pratama dengan NIM 3219195. Akan bacakan materi yang berikutnya, yaitu yang terakhir, yaitu yang takrir. Kata takrir berasal dari bahasa Arab garar, yang artinya berencana, akibat, resiko, ketidakpastian, dan bahaya. Sedangkan istilah takrir menurut fikih muamalah artinya melakukan sesuatu secara membabi buta dengan tanpa adanya pengetahuan yang cukup, atau sebuah tindakan pengambilan risiko dari perbuatan yang ada. Risikonya tanpa mengetahui secara persis akibat yang terjadi dan tanpa memikirkan konsekuensinya. Di bidang hukum, di dalam bukunya Karim menggolongkan takrir ke dalam 4 bentuk. Yang pertama, takrir kuantitas, yaitu di mana pada saat melakukan transaksi, kuantitas barang yang sedang ditransaksikan masih jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Yang kedua, takrir kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya. Yang ketiga yaitu takrir harga, yaitu takrir yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Yang keempat yaitu takrir waktu penyerahan, yaitu takrir yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.